Pasti Anda juga setuju kan kalau misalnya mendengarkan lagu Stefan tuh, aduh kenapa sih ini tuh kayak terbayang-bayang, terus juga ngerasa hal yang sama kayak, Mas relate. Kirain lagu ternyata kisahku. Gitu ya. Tapi padahal nggak selalu mengalami begitu ya Stefan? Enggak, tapi menurut aku suksesnya lagu aku pribadi. Ketika orang nggak sedih atau orang nggak ngalamin, tapi mereka merasa ngalamin atau lagi sedih dengar lagu itu. Itu tuh sukses menurutku. Aku nggak ngalamin kan, tapi kenapa aku sedih ya dengarnya gitu. Yeah. Dan aku bukan pengen ngalamin ya, aku kayak pernah ngalamin jadinya gitu. Itu adalah salah satu kesuksesan dalam laguku. Bincang bersama. Halo Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Bincang Bersama. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol ya, menggali sisi inspiratif dari tokoh-tokoh di kesempatan kali ini. Dan kali ini tamu saya gak kalah inspiratif, gak kalah asik. Namanya pasti udah gak asing buat Anda, apalagi karyanya begitu ya. Karena sempat viral dan mungkin Anda juga sempat mendengarnya begitu. Seorang Stefan Pasaribu. Yeay! Oh, aduh, Horas. Horas. Orang Batak bener ya? Kayak iyalah ya pasti. Kan? Kok mikir gue? Iya benar. Iya. Berarti lahir dan besar di sana Sumatera Utara. Sampai SMA. Sampai SMA. Oke, dan setelah SMA langsung ke Jakarta kuliah sama niti karir. Wow, keren. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, gimana kabarnya? Baik, tentu saja, ya kan? Yang paling penting itu baik. Harus baik. Oke, kita ngobrolin soal mungkin kehidupanmu gitu kan, ketika awal-awal gitu, Stefan. Ketika masih kecil, apakah memang sudah bercita-cita untuk menjadi seorang musician kah atau gimana? Iya, dari kecil, dari dikenalin yang namanya musik nada sama orang tua aku, langsung memutuskan kalau hidup itu untuk musik. Oh gitu. Alat musik pertama yang dimainkan tuh apa? Gitar? Jago banget dong sekarang main gitar. Biasa aja sih. Nggak jago-jago banget. Penting bisa ngiringin diri sendiri aja udah syukur. Seorang ibu yang guru musik gitu ya? Betul. Ayah? Ayah itu pekerja kantoran tapi dia juga suka musik. Oke, ada nggak diajarin main gitar? Ada nggak sih influence gitu dari kedua orang tua yang akhirnya memutuskan genre ini yang aku pengen tekuni begitu? Ada, jadi orang tua itu memperkenalkan beberapa genre musik. Ini ada itu. Terus aku memutuskan untuk pop ballad itu. Pop ballad. Karena menurutku mungkin jiwa gue melo kali ya. Oh, tapi emang sih ya dari lagu-lagunya gitu kan itu apa sih galauable? Iya, makanya kalau buat orang, jadi gini, banyak orang pasti merasakan galau, sedih, apapun itu bentuknya. Dan aku pengen mewakili perasaan mereka dengan lagu-laguku gitu. Oke, tapi emang enak banget sih kalau didengerin kan ya. Malam-malam sambil hujan bener, terus bener sambil lihat utang. Tambah sedih. Sedih, terkening. Belum bisa kehilangan nominal. Oke, kalau misalnya kita balik lagi gitu masa kecil, Stefan, kamu sering dengerin lagu apa sih? Banyak sih. Favorit? Lagu gereja dulu. Waktu kecil aku dengerin lagu gereja. Cuman setelah itu musik-musik duniawi semuanya lah aku dengerin. Sampai sekarang dangdut aja aku suka kok. Oh ya? Iya, koplo dangdut aku suka loh. Tapi yang paling favorit? Yang paling favorit itu apa ya? Ya, untuk saat ini gospel sih. Gospel. Oke, berarti itu mempengaruhi kamu banget dalam bermusik ya? Oh iya dong, pasti. Karena musik-musik gospel itu kan mirip kayak musik-musikku sebenarnya. Kalau kalian teliti gitu. Oh, wow, menarik ini. Wah, untuk fun fact. Fun fact itu baru kali ini aku bilang. Bagi fansnya seorang Stefan Pasaribu. Luar biasa. Oke, ada nggak musisi yang kamu look up to banget? Tidak lah pasti. Tapi rata-rata ya, hampir semua musisi sih aku look up banget. Aku sangat mendalami mereka satu persatu, bahkan kehidupan mereka aku pelajarin juga gimana sih biar bisa sampai kayak mereka. Banyak banget lah. Oke, contohnya? Contohnya siapa ya? Indonesia apa luar nih? Indonesia boleh. Indonesia contohnya siapa ya? Almarhum Glenn. Iya. Iya, dia kan ngeluarin album waktu itu nggak langsung meledak. Masih biasa, tiba-tiba beberapa tahun kemudian baru meledak. Itu mengajarkan aku untuk percaya sama Tuhan, percaya sama pada harapan. Karena ketika itu rezeki kamu, siapapun yang akan berebutnya tidak akan
bisa direbut. Jadi kapanpun buat aja karya, karena kita nggak tahu kapan itu akan didengar banyak orang. Benar. Berarti itu juga yang bikin kamu percaya dan terus mau untuk ada di industri ini begitu Stefan ya. Karena kan kuliah juga di musik di IKJ. Terus merintis karir di Jakarta. Ya. Sekarang booming dengan single yang luar biasa. Yes, luar biasa loh. Oke, Stefan, kalau misalnya kita pertanyaan lucu aja sih nih. Ah, ini yang enak nih, yang lucu-lucu nih. Ya. Kamu tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Waduh, tim dimakan pokoknya. Buburnya diapain, pokoknya dimakan. Makanan favoritnya apa sih? Banyak sih aku makan apa aja. Oh ya? Apalagi yang pedas-pedas. Oh ya. Di sini ada yang pedas-pedas. Seblak begitu, seblak Rafael ya? Seblak suka. Banyak, super sambel. Pecel ayam pinggiran. Wah, mamang-mamang. Wah, enak banget. Kol goreng. Wah. Tapi nggak boleh sering-sering. Iya. Karena minyak. Bener. Tapi itu mempengaruhi kamu dalam bermusik nggak? Soalnya kan banyak musisi kan yang menghindari minyak. Minyak no. Aku banyak makan minyak kok. Nah, makanya serak ini. Ngaruh loh. Minyak itu ngaruh loh. Oh ya? That's why aku bilang tadi jangan terlalu banyak. Karena bukan untuk suara kamu juga, tapi untuk kesehatan. Kamu itu kan nggak baik. Ada nggak sih hal yang dilakukan gitu sebelum perform? Ada. Contohnya? Pray. Wah, itu mah wajib. Yes. Pemanasan. Terus apa ya? Pemanasan terus warming up kalau aku. Warming up. Terus aku malah workout dulu. Workout juga. Jadi olahraga dulu, dikit kecil-kecilan sampai badan panas, luas baru aku nyanyi. Ada hubungannya ya? Ada. Aku itu biasanya ya, suaraku kalau lagi serak atau apa aku harus olahraga biar keluar. Biar panas. Oke, baik. Karena kan setiap orang kan beda-beda begitu ya. Betul. Nah, kalau kamu sendiri ngatasin caranya untuk mungkin demam panggung atau apa, masih ngalamin nggak sih? Aku biasanya tuh sebelum nyanyinya. Sebelum nyanyinya tuh kayak deg-degan gitu. Aduh, bisa nggak ya gue? Bisa nggak ya? Lihat crowd kan, aduh ramai mereka nunggu lagi gini-gini. Tapi show must go on and berserah aja sama Tuhan. Sikat gitu. Lebih ke mindset berarti yang harus diatur begitu ya. Betul. Karena menarik ini. Apapun yang kamu lakukan atau apapun yang akan kamu alami itu tergantung mindset kamu juga. Kalau mindset kamu itu selalu negatif, hasil yang kamu dapat akan negatif. Agree. Tapi kalau mindset kamu positif, gue bisa. Dan gue akan menghasilkan sesuatu bisa menjadi berkat buat orang. Pokoknya tanamin itu dalam hatimu. Apapun yang kamu lakukan akan ada damai di hatimu dan berdampak bagi banyak orang. Oke, luar biasa. Sekarang hitsnya booming, ketemu banyak orang, dan perform di mana-mana. Gitu. Ada nggak sih dampaknya di kehidupan kamu secara pribadi? Oh banyak. Contohnya? Contohnya apa ya? Finansial membaik. Oh ya. Itu pasti dong. Jadi finansial membaik, terus dapat teman-teman juga yang saling support, circle yang saling support, terus apa lagi ya? Banyak sih, banyak lah pokoknya. Dari kehidupan rutinitas kah atau gimana? Rutinitas jadi makin sibuk, semakin aware sama sekitar juga, sama badan juga, karena makin banyak kegiatan, malah kamu harus lebih aware sama badan kamu. Agree. Karena kalau kamu sakit, terus kamu gimana ngejalanin hari? Gitu. Kesehatan itu penting banget loh. Oke, terus cara untuk menjaga itu gimana, Stefan? Yang tadi aku bilang jaga pola makan, terus minum vitamin kalau bisa tuh. Oh iya. Ya, booster. Terus apa lagi ya? Workout itu penting. Biar badan kamu itu tetap segar gitu, jangan kaku. Karena aku pernah kayak seminggu nggak gerak gitu itu nggak enak banget. Oh iya. Benar-benar. Jadi harus workout juga sih. Berapa kali seminggu biasanya? Kalau lagi nyanyi setiap hari, tapi kalau nggak lagi nyanyi bisa 3 kali seminggu. Sama olahraga juga, bulu tangkis, bola, semuanya. Gitu. Semua dijalanin ya? Kayak sporty-main banget nih. Aku suka sport. Oh iya? Baru semalam main bola. Oh? Iya. Kalau kamu nggak jadi musisi, apakah nantinya... Oh nggak juga. Kalau nggak jadi musisi, aku pengen jadi musisi terus pokoknya. Nggak boleh nggak, musisi. Pokoknya sih kayak entertain lah. Jadi pengen jadi entertain. Apapun itu.
Baik, oke. Seorang Steven dan musisinya, cita-citanya memang udah dari awal dipupuk seperti itu, dari kecil sampai sekarang, dan mendulang kesuksesan sekarang ini. Amin. Dan bertemu sekarang banyak orang dan hingga akhirnya bisa di Smart FM. Bisa di Smart FM. Oke, sempat ikut les-les gitu nggak sih? Gimana ketika kecil? Memupuk kamu punya bakat ataupun talenta? Sebenarnya bukan les ya, karena yang ngajarin aku itu orang tua semuanya. Mereka ngajarin dasarnya, aku yang ngelanjutin dengan otodidak gitu. Jadi cari-cari pengalaman, cari-cari referensi, terus aku tiru-tiru awalnya, terus akhirnya ditemukanlah Stefan Pasaribu yang sekarang. Awalnya sempat nyoba-nyoba genre lain atau? Coba. Aku coba yang lain, makanya aku bilang tadi dangdut, country, jazz, tapi panggilanku ternyata di pop ballad ini. Gitu. Hingga akhirnya memutuskan pop ballad karena cocok aja gitu? Cocok aja, dan aku merasa kayak luas aja gitu nyanyi. Dan aku lebih bisa menyampaikan isi pesan dari lagu itu dengan pop ballad ini. Iya ya, karena kalau misalnya kita dengar ya Smart Listeners ya, lagu-lagunya dari Stefan Pasaribu tuh kayaknya ngena banget gitu di hati. Terima kasih. Iya loh. Gimana sih caranya biar bisa menghayati gitu? Tempatkan dirimu di lagu itu. Kalau aku gitu. Okay. Jadi misalnya lagunya tentang apa yang susah? Tentang apa yang susah? Tentang apa yang susah ya? Kehilangan kita sering, semua gitu. Semua kehilangan. Cinta. Ini deh, cinta laguku yang terbaru. 2 bulan lalu kayaknya. Judulnya Cinta Telah Terlambat. Oh ya. Nah, itu kan nggak semua orang ngalamin. Even though itu mungkin gue juga nggak ngalamin. Cuman tempatin dirimu gimana perasaannya ketika lu diterlambatin cintanya. Bukan lu yang terlambat, tapi lu suka sama dia, tapi orang itu gak suka sama lu. Ketika lu udah ngejauh dari dia, baru dia sadar kalau dia suka sama lu. Gimana caranya? bukan berarti aku harus cari pengalaman ya, yuk suka sama gue yuk, gitu, bukan. Tapi aku tempatin diriku berarti bukan semerta-merta gue marah. Kan itu sebenarnya kan marah. Agree. Terus kayak kesel, kayak kenapa baru sekarang gitu. Ya udah, aku tempatin rasa kesal itu dan rasa sedih ketika kamu waktu itu mencintai dia. Tapi dia nggak mencintai kamu kembali. Ya udah, tempatin diri kamu di situ, terus bayangin, imagine gimana kamu posisinya dengan rasa sakit, kesal, dan nggak munafik. Pasti ketika orang itu datang lagi, kamu kayak merasa tinggi pasti. Kayak bukan songong ya, apa sih? Coba semuain kata dong, apa ya? Bukan sombong ya, sombong. Ketika datang lagi ngerasa kayak udah telat, udah. Angku kali udah ya. lah gitu kan. Jadi kayak, lu kemana? Gitu. Ya udah, aku buat ke situ. Perasaan itu aku tuangin, akhirnya kena ke orang. Akhirnya setiap orang mantan itu dikirim lagi tuh. Nih mantan gebetan gue nih. Dulu lu masuk sama gue kan, mampus lu makan tuh, katanya gitu. Cinta Telah Terlambat, dengerin langsung semua digital platform kesayangan kamu. Let's langsung. S3 Marketing. Yoi. Masuk dia. Oke, masuk ya. Masuk. Nah, kalau misalnya prosesnya itu berapa lama sih Stefan untuk sampai pada kamu menghayati benar-benar itu lagunya? Apalagi ketika kamu tidak mau ngalaminya begitu ya? Kalau aku sehari itu bisa sih. Oh ya? Waktu aku dengerin sesuatu lagu gitu, terus aku dengerin seharian itu. Dengan berbagai sudut pandang, POV. Terus aku bisa hayati lagunya. Jadi sehari bisa. Sehari bisa langsung. Tapi ngena banget gitu ya Smart Listeners. Pasti Anda juga setuju kan kalau misalnya mendengarkan lagu Stefan tuh, aduh kenapa sih? Ini tuh kayak terbayang-bayang. Terus juga ngerasa hal yang sama. Kayak, Mas, relate! Kirain lagu ternyata kisahku gitu ya. Tapi padahal nggak selalu mengalami begitu ya Stefan? Enggak, tapi menurut aku suksesnya lagu aku pribadi. Ketika orang nggak sedih atau orang nggak ngalamin, tapi mereka merasa mengalami atau lagi sedih dengar lagu itu. Itu tuh sukses menurutku. Aku nggak ngalamin kan, tapi kenapa aku sedih dengarnya gitu. Dan aku bukan pengen ngalamin ya, aku kayak pernah ngalamin jadinya gitu. Itu adalah salah satu kesuksesan dalam laguku. Oke, salah satu hal kesuksesan. Nggak percaya? Denger aja coba. 2 kali aja masuk kan. Yuk, nanti di-tag lagi. Jangan di-tag out ya Bang ya, tolong. Oke, Stefan, di kesempatan kali ini kan kita ngobrol-ngobrolin soal kamu nih. Kalau andai kata begitu ya, kamu punya sebuah
visi kesuksesan gitu. Tadi kamu kalau misalnya dalam bermusik, itu kalau andai kata lagunya bisa ngena, bisa relate gitu ke orang, itu sukses gitu. Ya. Tapi dalam hidup kamu sendiri, apa kesuksesan itu untuk Banyak sih sukses. Kesuksesan itu banyak yang menurut orang beda-beda. Ketika ada yang udah pensiun sukses menurut dia. Iya. Tapi kalau aku apa ya, suksesnya adalah nggak munafik juga, sukses secara finansial, Oke. mapan, cukup beli apa itulah kayak Mau mobil bisa bisa, cukup, ya cukup. Mau Cukup rumah punya gede, rumah 3. gitu ya. cukup finansial dan bisa berdampak baik positif bagi banyak orang, itu sukses banget. Lewat karya-karya kamu salah satunya kah? Kamu bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang, itu salah satu sukses. Baik. Gitu. Pernah nggak sih ditemuin fans kamu gitu yang ngomong, Kak, karena karyamu aku jadi bisa survive gitu? Karena kan banyak ya musisi yang pada akhirnya bisa menginfluence orang lain begitu. Iya, ada malah, Kak, aku dengar karyamu, aku jadi takut kehilangan. Waduh. Ngeri juga ya, jadi mereka nggak denger lagi. Enggak. Ada. Jadi kayak misalnya lagu aku yang duet sebelumnya, judulnya Ternyata Hanya Kamu. Itu kan kembali ke masa lalunya. Iya. Ada yang takut untuk mengulang kembali sama pasangannya yang sebelumnya. Tapi karena berkat lagu itu, dia mencoba, akhirnya sekarang nikah. Wow. Ya, terus aku datang ke pernikahannya. Beneran. Seriusan. Terus dia surprise kita. Iya, dia ngirim DM. Ada DM itu. Bener. Itu bener. Ini bukan bohong ya. Ini beneran. Jadi aku datang karena sesenang itu aku bisa menjadi dampak buat dia gitu. Dan dia menetapkan hatinya, meneguhkan hatinya untuk kembali mencoba sama mantannya. And it work. Dan mereka nikah Sampai sekarang. menikah sekarang. Kamu merawat banget fansmu ya? Oh iya dong. Ya kan mereka kan, kalau nggak ada mereka gimana aku mau berkarya? Apa artinya mereka buat kamu? Segalanya. Aduh. Nggak, mereka itu, aku sering nanya mereka loh, kalian lagi ngapain? Kalian lagi denger lagu apa? Aku denger lagu kayak gini. Jadi sering banget sebelum aku rilis lagu, aku malah buat meeting sama mereka bareng. Oh ya? Iya. Jadi gini aku dengerin mereka duluan, karena biar mereka merasa dihargai dan mereka spesial. Biar lebih banyak fansnya, biar lebih. Bahkan langsung dengerin nih lagu Stefan Pasaribu. Yang terbaru apa sih? Haunting ya. Itu duet sama Shana Shannon. Oke, tentang kita, bukan kamu ya, kita yang pernah mengakhiri cerita tapi belum selesai dengan hati kita gitu. Lah itu baru nemuin di sini deh. Coba dipotongnya dari TikTok gitu. Pokoknya tentang kalian yang masih kepo sama pasangan kalian atau sama siapapun yang pernah ada di dalam hidup kalian, keluarga, sahabat, dan kalian masih kepo sama kehidupan dia itu gimana sekarang. Akhirnya kalian stalking itu hal yang mungkin sering kita lakukan. Lumrah begitu ya. Second akun kan, aku tahu kalian punya third akun, fourth akun, gitu ya. Peninggi badan lah. Aduh, buat nge-stalkin mantan. Oke deh, sukses selalu untuk karirnya Stefan Pasaribu. Terima kasih sudah hadir di podcast Bincang Bersama. Thank you for having me juga. Iya, semoga karirnya lancar, menanjak. Amin. Karya-karyanya kami tunggu ya. Oh, nanti diundang sini lagi. Yes, pastinya. Dan Smart Listeners, pastikan Anda juga selalu dengarkan karya-karya dari Stefan Pasaribu ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan juga podcast-podcast di Smart FM lainnya. Dan tetap bersama dengan kami untuk dengarkan podcast-podcast lainnya. Saya Tasya Rustama dan saya Stefan Pasaribu. Pamit, undur diri. Sampai jumpa. Dah. Bincang Bersama.